Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai, apa kabar anak hebat dan pintar? Alhamdulillah, pada kesempatan ini berjumpa lagi dengan Ibu masih di tema 2, subtema ketiga dalam muatan pelajaran IPA, yaitu tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu agar ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Anak hebat, Tuhan menciptakan hewan dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup kita. Ini dia beberapa manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Antara lain adalah yang pertama, sebagai penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan salah satunya untuk bahan makanan, seperti kita mengambil daging, telur, dan susu. Kemudian yang kedua, sebagai penghasil bahan sandang. Manusia memanfaatkan hewan sebagai bahan sandang, antara lain adalah seperti terdapat dalam gambar, yaitu kepompong ulat sutra untuk membuat kain sutra, bulu biri-biri atau domba untuk membuat kain wol, kulit hewan seperti sapi dan kerbau digunakan untuk pembuatan jaket dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, hewan bisa sebagai penghasil bahan kerajinan. Manusia memanfaatkan kulit sapi dan kambing untuk bahan pembuatan wayang kulit. Bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok, dan kulit ular dan buaya untuk kerajinan tas dan dompet. Lalu yang keempat, sebagai penghasil pupuk organik. Manusia memanfaatkan kotoran hewan seperti sapi, ayam, bebek, dan kambing untuk bahan pembuatan pupuk organik yang menyuburkan dan tidak membahayakan lingkungan. Lalu yang kelima, sebagai penghasil tenaga atau energi. Manusia memanfaatkan kerbau untuk membajak sawah, sapi untuk menarik pedati, dan kuda untuk menarik delman. Lalu yang keenam, sebagai bahan energi alternatif. Manusia memanfaatkan kotoran sapi untuk membuat bahan bakar yang sering kita sebut dengan biogas. Anak hebat, tadi kita belajar manfaat hewan bagi manusia. Sekarang beberapa manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan, antara lain yang pertama sebagai bahan makanan. Manusia memanfaatkan beberapa bagian dari tumbuhan untuk dijadikan bahan makanan, antara lain batangnya, daun, bunga, buah, dan bijinya. Lalu yang kedua, sebagai bahan sandang. Serat kapas bisa digunakan untuk membuat kain katun. Kemudian yang ketiga, tumbuhan sebagai bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Lalu yang keempat, sebagai bahan obat-obatan. Banyak tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk bahan obat-obatan, antara lain jahe untuk mengobati batuk, daun kumis putih untuk mengobati ginjal, dan daun jambu bijic untuk mengobati diare. Dan masih banyak lagi tumbuhan yang bisa dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Kemudian sebagai bahan pewarna alami, tanaman bisa kita manfaatkan sebagai pewarna alami, antara lain warna hijau dihasilkan dari daun suci dan daun pandan, warna kuning dihasilkan dari kunyit dan labu, merah dapat dihasilkan dari buah bit, bunga rosella maupun buah naga, dan biru dapat dihasilkan dari bunga telang dan kubis, jingga dapat dihasilkan dari bahan wortel, dan coklat dapat dihasilkan dari gula kelapa, serta warna ungu dapat dihasilkan dari bahan ubi.
Kemudian yang ketujuh, untuk menjaga kualitas air, tanaman bakau dapat dijadikan penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Lalu tumbuhan sebagai pencegah erosi, umumnya pohon yang besar memiliki akar yang banyak dan kuat sehingga dapat bermanfaat untuk mencegah erosi. Lalu sebagai bahan penyedap makanan, saat memasak kita membutuhkan bahan-bahan dari tumbuhan agar masakan lebih sedap, antara lain yaitu lada, bawang putih, bawang merah, jahe, serai, dan lainnya. Anak hebat, sekarang ini beberapa cara untuk melestarikan hewan agar tidak mengalami kepunahan, antara lain yaitu yang pertama, membangun daerah suaka marga satwa dengan tujuan melindungi hewan-hewan yang sudah hampir punah. Lalu yang kedua, melarang tindakan pemburuan liar, terutama pada hewan yang hampir punah. Dan yang ketiga, tidak mencemari lingkungan dengan berbagai zat buangan dan zat kimia yang dapat mencemari habitat hewan tersebut. Lalu yang keempat, menciptakan inovasi dan penelitian guna menciptakan metode baru agar hewan punah dapat lebih cepat hamil, lalu tidak memelihara hewan-hewan langka secara pribadi. Itulah sedikit cara untuk melestarikan hewan agar tidak mengalami kepunahan. Kemudian ini beberapa cara untuk melestarikan tumbuhan, antara lain yang pertama, membangun cagar alam dengan tujuan untuk melindungi tumbuh-tumbuhan yang diambang kepunahan. Lalu yang kedua, tidak melakukan penebangan liar atau lebih dikenal illegal logging. Lalu yang ketiga, menebang pohon dengan menggunakan sistem tebang pilih. Dan yang keempat, menggunakan metode kultur